لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita. Meningkat, bukannya malah menurun. Kita kerjakanlah perintah-perintahnya Allah. Lalu setiap kita sadar bangun tidur kita kerjakan dan kita tinggalkan apa saja yang Allah larang kepada kita. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari Jumat, Allah masih beri nikmat. Siapapun yang ada di Masjid At-Taufik ini dapat nikmat dari Allah tanpa terkecuali, mau kanak-kanak sampai dia sudah lansia, pasti masih dapat nikmat Allah. Allah masih berikan oksigen. Udara kita di Pekanbaru tidak secemar dulu ketika kena kabut asap. Ini nikmat dari Allah. Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita pikiran yang waras, sehat. Ini nikmat. Tidak kalut, tidak berlebih paniknya kita. Tidak ada peperangan seperti di negeri Sudan. Ini nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan banyak lagi nikmat-nikmat kalau kita hitung-hitung, maka kita tidak sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita menghadiahkannya kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditambah lapas salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itulah lapas yang sering kita baca. Kapan? Ketika kita sholat tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Baru lengkap ada sholawat, ada juga salam kepada baginda Nabi. Mudah-mudahanlah kita dan juga keluarga kita yang beriman kepada Allah dan Rasul mendapatkan syafaatnya. Rasulullah itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak tahu, tidak mengerti. Mestinya mereka itu bersyukur sudah diajarkan oleh guru, pembimbing, mursyid, dosen, atau siapapun yang mengajarkan kita, sehingga kita bisa di sini sampai saat ini karena jasanya guru-guru kita dahulu. Oleh karenanya ada beberapa adab terhadap guru.
Jadi jangan sampai mereka sudah mengajar, mereka juga yang memikirkan kita, masa depan kita, sampai kita bisa, lalu mereka juga yang akhirnya susah gara-gara kelakuan kita, karena kita kurangnya adab terhadap mereka. Pertama, adab kepada guru adalah rendah hati, tidak merasa penuh. Ibarat kalau seorang mau belajar kepada seseorang yang ia yakini lebih hebat, maka dia datang kepada orang yang lebih hebat itu dalam keadaan kosong. Gelas yang kosong itu diisi bisa. Mau diisi dengan kopi bisa, teh bisa, jahe bisa, bandrek bisa, air putih pun bisa. Tapi kalau gelasnya sudah penuh, yang mana lagi akan diisi? Ibarat kita kalau sudah merasa diri kita ini lebih hebat daripada guru kita, kita seakan-akan cuman berada di situ cuman untuk bisa mencari kesalahan guru atau ingin menjatuhkan guru dan yang lain sebagainya. Maka sikap adab yang baik seorang murid terhadap gurunya adalah rendah hati, sedia untuk belajar, merasa tidak penuh, sehingga ketika duduk di majelis-majelis yang penuh dengan ilmu, diajarkan masuk, keluarnya pun dapat bisa mengamalkan ilmu guru. Bukan penuh sehingga diajarkan tak masuk, keluarnya kosong, tak bisa mengamalkan ilmu guru. Ini yang kebanyakan terjadi di fenomena kita. Wah, aku udah hebat, aku lebih ngerti daripada dia. Tahu apa dia itu? Perkataan-perkataan, pemikiran-pemikiran ini yang tidak baik untuk seorang tahap belajar. Dan semua kita ini tidak lepas dari belajar. Tidak ada semua kita ini yang tahu semua. Tahu semua bahasa, tahu semua hukum fikih, tahu semua hukum kemanusiaan, tahu semua hukum teknik, tahu semua hukum ekonomi. Walaupun kita pernah levelnya level tinggi, tidak mungkin tahu. Sehingga kita perlu juga mengupgrade diri, belajar kembali. Kadang-kadang harus belajar kepada yang lebih muda. Kenapa? Ini zamannya teknologi. Kebanyakan misalnya orang tua kadang-kadang cuman menelpon aja susah, harus belajar dulu ke anaknya. Ini apakah salah? Tidak. Mengikuti perkembangan apa salah? Tidak. Betul. Yang penting perkembangan zaman itu tidak dibawa kepada arah-arah yang merusak diri. Apalagi dirinya itu diri yang sudah orang tua. Diri orang muda saja kalau dirusak oleh teknologi tidak boleh, apalagi yang akan memasuki jenjang sakaratul maut itu apalagi nggak boleh. Janganlah sampai sudah umur 60 masih juga lihat di video-video yang membuat hati rusak, membuat jiwa kotor. Ini bahkan tidak akan cenderung kepada arah yang menghimbau kepada dirinya lebih baik atau kepada husnul khatimahnya nanti. Belajar kepada siapa saja boleh. Kosongkan diri ibarat gelas kosong. Yang kedua, adab seorang murid kepada gurunya adalah kesabaran. Maka kita ingat ketika Nabi Musa itu prestasi besar, Fir'aun kalah. Banyak kalah sama Nabi Musa itu. Hebat. Itu kalau udah ada piagam di rumah Nabi Musa itu piagam penuh dengan piagam. Laut terbelah. Tukang-tukang sihir kalah semua. Tapi ketika itu pula timbul kadang merasa diri tinggi. Ketika merasa diri tinggi, Allah tegur. Ternyata masih ada ilmu yang belum dia ketahui. Ibarat yang saya katakan di awal tadi, tidak semua kita tahu semua. Saya pribadi juga tidak tahu semua tentang apapun. Sehingga Nabi Musa pun disuruh belajar kepada seorang hamba yang bernama Nabi Khidir.
Lalu ketika jumpa dengan Nabi Haidir pesan, nanti kalau sama saya belajar jangan banyak tanya. Pokoknya kalau ada apa yang saya buat jangan tanya. Kata Nabi Musa, oke, saya sabar nanti. Sabar saya jadi murid kamu. Akhirnya jalanlah mereka. Fantalaqa, jalanlah Haidir dan Musa alaihi wassalam hatta iza raqiba fis safinati kharaqaha. Sampai-sampai di laut ada perahu. Perahu itu dihancurkan sama Nabi Haidir. Kemudian naluri seseorang tentu begitu. Ini orang baik atau enggak? Ada perahu yang bagus-bagus kok dihancurkan. Tentu nanyalah Nabi Musa, kenapa dihancurkan? Ya Nabi Haidir. Lalu Nabi Haidir bilang, satu, kan sudah saya tekankan tadi, jangan bertanya. Akhirnya nyerah Nabi Musa. Baik, saya nggak tanya lagi. Berjalan lagi, fantalaqa. Berjalan lagi orang itu berdua. Hatta iza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Sampai jumpa anak kecil yang sedang bermain, ibarat anak-anak di luar itu, diambil seorang dari Nabi Haidir itu anak kecil, dibunuh. Wah, naluri seorang nabi, apalagi Nabi Musa ini nabi amar ma'ruf nahi mungkar, yang biasa mengerjakan yang baik dan mencegah mungkar. Melihat ada seseorang di depannya itu membunuh, tentu dia nalurinya bertanya, walaupun kesal. Ini anak enak-enak bermain, kenapa dibunuh, wahai Nabi Haidir? Apa kata Nabi Haidir? Saya bilang jangan bertanya kalau mau belajar sama saya. Akhirnya terdiam lagi lah Musa. Baik, saya ikuti. Lalu mereka pun berjalan lagi. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidarai yuridu yanqadda fa aqamah. Lalu mereka memasuki kampung, di mana kampung itu orang-orangnya tidak ramah, pelit lagi. Tentu kalau berjalan itu kita haus. Di sini ya Pekanbaru udah haus, panas. Tidak ada yang ngasih minum, tidak ada yang bermuka ramah. Semuanya masam mukanya. Satu kampung tuh. Tentu dalam hati Musa, ini kayak gini payah nih kampung kayak gini. Baik kita tinggalkan lagi. Tapi malah Nabi Haidir ini dibangunnya, ada rumah yang sudah reok-peok, dibangunnya malah rumah tuh, dipercantiknya. Udah jelas kampung tuh kampung-kampung orang pelit, dibangun pula rumah. Akhirnya bertanya lagi lah Musa, ini apa maksud kamu wahai Nabi Haidir? Kok kita bangun pula? Lalu kata Nabi Haidir, cukup sampai di sini perjalanan kita. Barulah diterangkan oleh Nabi Haidir, ya Musa, yang pertama tadi perahu saya hancurkan, itu perahunya orang miskin, sampannya orang miskin. Di seberang sana ada raja yang ingin mencuri, ada pembegal di sana. Kalau saya biarkan perahu sampan itu berlayar, nanti bakal dicuri. Saya ini berbuat tidak karena kehendak saya ini laduni, Allah suruh saya buat. Saya juga nggak ngerti. Oh begitu kata Musa. Kalau begitu saya tadi kenapa saya harus protes? Nah itulah kamu. Saya bilang jangan bertanya, kamu bertanya juga. Yang kedua itu kenapa anak kecil itu saya bunuh? Karena bapak ibunya itu orang yang beriman. Nanti kalau dia besar disesatkannya lah bapaknya, jadi kafir pula bapak ibunya. Mendingan diganti dengan anak yang lain, insya Allah yang lebih soleh daripada anak ini. Itu pun bukan gara-gara saya ingin membunuh, saya diperintah Allah. Ini ilmu hakikat, saya juga nggak ngerti. Pokoknya apa Allah perintahkan saya buat. Oh begitu. Iya kata Nabi Haidir. Yang ketiga kenapa dibangun pula ada rumah yang
tempat situ orang-orang pelit. Ya, itu adalah rumah orang yang lagi menuntut ilmu. Anaknya menuntut ilmu di luar sana. Ayahnya sudah meninggal. Di bawah rumah itu ada emas. Nanti kalau saya tidak bangun, anaknya ragu, mana rumah yang peninggalan ayah saya dulu. Kita bangunlah rumah ini. Ketika anaknya, anak yatim itu pulang, tahulah dia, ini rumah saya. Diambilnya lah emas itu, bekal hidup dia, bekal untuk ibadah, meneruskan kehidupan dia. Oh begitu, kata Musa. Iya, kamu dah saya bilang jangan tanya, kamu tanya lagi. Ya udahlah, sampai di sini saja, kata Nabi Khidir. Gak bisa kamu jadi murid saya. Ini perlunya kita kalau dalam menghadapi guru tuh sabar. Janganlah cepat, wah ini guru saya sesat nih. Ada salah guru sedikit kita besar-besarkan. Itu cepat berarti kita untuk mengambil keputusan tidak sabar terhadap guru. Yang ketiga, adab kepada guru adalah mendoakan. Doakanlah guru. Bacakan Al-Fatihah kalau dia sudah meninggal. Guru SD kita dulu, guru SR kita dulu, guru MTS kita dulu, guru pesantren kita dulu, dosen kita dulu. Doakan beliau, doakan mereka. Kirim Al-Fatihah kepada mereka. Inilah tanda kita berbakti kepada yang telah memberikan kita ilmu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.